Waktu sekarang 16.44 ya Pak ya. Siap, siap Ibu. Jadi 16.44 berarti 30 menit lagi 15, eh 17. Anggap aja 15 17, 15 ya, 17, 15 ya. 17 Pak ya. Ya, Boleh dipersiapkan Pak. siap, siap. Jadi saya coach dulu ya. Jadi yang Icut koci dulu ya Pak ya. Coach dulu ya, kayak kita di latihan tadi Bu Icut. Kalau latihan tadi kan Icut dulu coach ya. Icut, ya. Oh, ya. Iya kan? Ya, 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 ya. Oh iya, iya, benar, benar. Ya benar. Jadi sekarang Mau Bu Icut dulu nggak apa-apa? Coachnya, saya saya coachingnya. Ya, saya jadi coach dulu ya siap. Pak ya. Mm. Siap. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Ibu Icut. Apa Alhamdulillah. kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Icut. Senang bertemu Bu Icut. Alhamdulillah cuacanya sepertinya cerah Pak ya, cerah sekali. Benar, benar. Alhamdulillah. Ya Bagus. sangat mendukung kegiatan kita sore Benar. hari ini. Jadi kita ada waktu sekitar 15 menit ya Pak ya. Oh iya, siap, siap Ibu. Jadi tadi katanya Bapak ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau disampaikan. Nah, kira-kira sesuatu itu tentang apa Pak ya? Ya benar, benar Bu Icut. Jadi tadi siang Bu Icut di sekolah Bu Icut ya. Jadi saya dipanggil sama kepala sekolah kayak gitu kan. Jadi beliau menunjuk saya untuk kegiatan di implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi rencananya sekitar seminggu depan itu sekolah akan melaksanakan kegiatan KM, KM. Jadi saya ditunjuk kayak gitu. Ya. Jadi Pak Iwan ini ingin menceritakan tentang menjadi ketua panitia IHT IKM Ya, begitu ya Pak ya? benar. Ya. Nah, jadi menceritakan bagaimana menjadi ketua panitia IHT yang sukses begitu acaranya Pak ya. Benar. Iya Bu. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita sore hari ini Pak, saya ingin tahu dulu nih kira-kira yang ingin Pak Iwan dapatkan dari perbincangan kita ini apa kira-kira Pak? Ya, jadi saya percaya benar sama Bu Icut. Jadi mudah-mudahan dengan percakapan kita sore ini, Bu, saya punya gambaran kayak gimana sih nanti pelaksanaan IHT. Karena terus terang ini pertama kali, Bu. Kali agak kurang percaya diri sebenarnya, Bu Icut. Maka kemudian saya ingin benar ketemu Ibu Icut agar nanti punya gambaran seperti apa sih nanti kegiatan IHT yang dirasakan di sekolah. Nah, jadi Pak Iwan ingin mempunyai gambaran Pak ya mengenai jadi ketua panitia yang sukses seperti itu ya Pak ya. Benar, ya. Jadi tadi pagi Pak Iwan ditunjuk langsung nih jadi ketua IHT ya dan pelaksanaannya dalam minggu depan ya Pak ya. Ya, benar Ibu. Nah, kira-kira nih Pak, apa alasan Bapak kepala sekolah menunjuk Bapak untuk menjadi dan untuk menghandle pelaksanaan IHT ini? Jadi menurut saya ini mungkin barangkali beliau kepala sekolah itu karena menganggap saya sebagai guru yang cukup lama mengabdi sekolah ini, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melihat saya memiliki jaringan atau pergaulan yang cukup luas di antara guru-guru dan juga terutama narasumber yang berkaitan nanti dengan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan IHT IKM besok, Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi mungkin dari penilaian kepala sekolah, Bapak sudah cukup lama bekerja di sekolah, jadi sudah memiliki pengalaman yang lumayan luar biasa bisa dijadikan untuk pelaksanaan HIAT ini ya Pak ya. Ya, Kemudian kira-kira Bapak begitu. juga ya kira-kira Bapak juga mempunyai pergaulan dengan guru dan pengawas, jadi sudah ada relasinya begitu ya Pak ya. Ya, Uh, ya, Ibu.
Jadi menurut Pak Iwan nih, pelaksanaan IHT yang sukses itu, yang ideal menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, jadi pelaksanaan IHT itu benar-benar direncanakan, Bu. Karena ini kan momentum besar. Karena rencana kepala sekolah itu tidak hanya sekedar melibatkan guru yang ada di sekolah kita, Ibu. Jadi rencana beliau juga akan ada guru-guru yang terlibat yang berasal dari sekolah luar kayak gitu. Jadi ini momentum yang besar sehingga saya ingin memastikan bahwa kegiatan ini berhasil. Jadi indikator berhasil itu kalau sapranya bagus ya gitu kan Bu ya, suplai listriknya bagus, infokusnya bagus, kemudian narasumbernya memang benar-benar capable, kompeten, memang mumpuni di bidangnya dan juga mungkin termasuk konsumsinya kayak gitu kan Bu. Jadi itu idealnya kalau menurut saya Ibu. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Memang benar saya setuju bahwa suksesnya pelaksanaan tersebut itu tidak terlepas dari sarana, narasumber, kemudian konsumsi dan segala macamnya. Dan itu semua dihandle oleh ketua panitia ya Pak ya. ya, ya benar. Jadi sekarang nih Pak, rencana Bapak nih untuk memulai tahapan awal hingga akhir dari pelaksanaan itu, rencana awalnya bagaimana nih Pak? Nah, rencana saya ini Bu Icun, saya sesegera mungkin. Jadi rencana saya itu besok. Besok saya akan menghadap kepala sekolah untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian rapat pembentukan panitia, penyusunan program, jadi rencana ada kan, jadi panitia kan ada bagian-bagiannya. Jadi kita nyusun apa yang kemudian harus kita lakukan dengan bidang-bidang masing-masing. Nah, Jadi kemudian rencana itu Bu Icun. jadi rencana awalnya ya Pak ya. Jadi rencana Ya, awalnya Bapak akan melakukan ya, pembentukan panitia begitu ya, ya Pak ya. benar, Jadi akan benar itu. melaksanakan rapat kecil Mm, begitu untuk pelaksanaan mm, pembentukan panitia. Kemudian ada pembagian tugas masing-masing mm, ya Pak ya. benar itu. Em, Baik, Bapak dalam selain dari strateginya untuk rapat pembentukan panitia, adakah hal lain, misalnya ke rencana lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Yang jelas saya akan berkolaborasi, Bu. Berkolaborasi karena ini penting namanya event cukup besar. Jadi saya akan berkolaborasi dengan seluruh guru, staf yang ada di sekolah kita dan juga terkhusus kepada Pak Danu. Pak Danu itu beliau kan Waka Sapra, Ibu. Jadi seluruh sapra yang dibutuhkan sekolah ini beliau yang bertanggung jawab. Selain itu saya secepat mungkin mencari narasumber yang tadi di awal saya katakan narasumber yang kompeten, yang capable, dan juga berkolaborasi dengan guru-guru yang menjadi peserta dari sekolah lain kayak gitu Ibu. Ya, jadi rencana Bapak itu sudah bagus sekali itu, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Ya, Jadi ya, Bapak ada dua rencana ini. Jadi untuk yang pertama Bapak akan mengadakan rapat kecil, kemudian ada pembentukan panitia dan pembagian ya, tugas masing-masing, Pak ya. ya, ya, Kemudian Bapak akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, menghubungi narasumber, begitu ya Pak ya. ya. Tapi untuk lebih spesifiknya, awalnya, langkah awalnya agar pelaksanaan ini sukses, begitu Pak ya. Ya, ya. Eh, dari kedua hal tersebut, yang mana nih yang akan Bapak dahulukan seperti itu Pak? Saya akan lebih mendahulukan rapat pembentukan panitia tadi. Karena dari panitia itu kan kalau sudah tersusun nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan program langkah-langkah berikutnya. Itu kan biasanya ada pembagian bidang masing-masing. Jadi dari sinilah kemudian kita berkolaborasi agar kemudian dengan waktu yang tidak terlalu banyak ini kegiatan IHT itu bisa dilaksanakan kayak gitu. Jadi Jadi rapat awal tadi Ibu yang rapat awal yang akan didahulukan ya Pak ya. ya, ya Nah, benar. kira-kira kapan nih Pak rapatnya itu akan dilakukan? Karena pelaksanaannya kan sudah mepet ini kan Pak, sudah Ya, minggu-minggu depan sudah akan mulai. ya, sesegera mungkin Bu. Jadi rencana besok saya menghadap kepala sekolah kalau beliau menginginkan siangnya bisa rapat mungkin setelah pulang sekolah agar tidak mengganggu KBM, saya akan melaksanakan itu Bu. Jadi sesegera mungkin panitia ini harus terbentuk kayak gitu Bu.
Oh, jadi besok ya, Pak, ya? Iya, Besok iya, Bapak akan segera mungkin, membentuk rapat tadi ya, Pak, ya? iya. Jadi pembagian tugas tadi. Heeh, Saya setuju nih, Pak. Saya iya. sangat mendukung ini mudah-mudahan semuanya lancar dan berjalan sesuai dengan harapan ya, Pak, ya? Nah, mudah-mudahan. Mohon dukungannya itu. Ya, saya juga tidak sabar ini Pak, selanjutnya saya juga akan mendengarkan cerita Iya, Bapak lagi mengenai bagaimana, hasil dari pelaksanaan IHT yang Bapak, sebagai ketua panitianya. iya, iya, iya. Siap, siap Ibu. Yang jelas mohon dukungannya, mohon bantuannya Ibu. Saya butuh benar-benar bantuan dari Ibu, pemikiran dari Ibu Icut kayak gitu. Ya, nanti kita, mungkin akan sharing lagi nih Pak ya, karena kita Boleh. ini sudah di ujung sesi perbincangan ya Pak ya. Nah sebelum kita mengakhiri perbincangan ini Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, boleh kan Boleh. Pak? Boleh, boleh. Boleh Ibu. Ya. Silakan Ibu. Jadi dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan? Oke, dari percakapan kita hari ini saya punya semangat baru Ibu. Jadi di awal tadi kayaknya saya agak-agak kurang confident kayak gitu kan. Tapi dengan percakapan kita memunculkan semangat baru, energi baru. Jadi saya Ya, sudah menemukan strategi, kemudian langkah-langkah awal. Saya punya gambaran utuh lah bagaimana kemudian dari awal sampai akhir nanti agar IHT kita itu bisa kita laksanakan. Jadi semangat baru itu yang saya butuhkan, itu energi baru itu. luar Banyak terima biasa kasih, sekali ya terima Pak ya. kasih. Luar biasa sekali, semoga Iya, rencana Bapak sesuai dengan harapan. Sukses ya Pak untuk pelaksanaan IHT-nya. terima kasih Bu. Terima Ya, kasih. untuk perbincangan kita sore ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Baik, baik. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi ya Pak. Alhamdulillah. Langsung, langsung aja Bu ya. Ya langsung saja Pak, Baik. mengingat waktu kita. Baik. Assalamualaikum Ibu Isyud. Waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah ketemu lagi Bu Isyud. Dengar Alhamdulillah. tadi pagi itu katanya Bu Icut ada yang mau diceritain kayak gitu. Tentang apa Bu ya? Iya, benar sekali Pak, saya sudah menghubungi Bapak tadi pagi kan, Iya, saya ingin berbincang-bincang sedikit ini Pak. iya, iya, Jadi mengenai proses pembelajaran di sekolah saya, iya. karena, di sekolah saya itu sebagian memang, guru senior ya Pak ya, jadi, mereka akan mendekati masa purna bakti. Nah, saya di situ selaku guru BK, itu mendapat sedikit cerita ya dari siswa-siswa saya ini, mereka merasa bosan dan jenuh saat di kelas. Kemudian dengan kondisi tersebut, saya melihat kenapa proses pembelajaran tersebut menjadi kurang menarik, sehingga membuat siswa bosan dan jenuh. Ternyata, saya lihat, proses pembelajarannya yang dilakukan oleh guru-guru kami itu saja seperti itu, Pak. Jadi baik dari segi media maupun, metodenya, kurang bervariasi dan memang kurang, menarik seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Oh jadi Ibu ingin bicara tentang pembelajaran yang kurang menarik Bu ya, karena metode, karena media yang tidak bervariasi begitu Bu ya. Iya, Pak, Uh, uh, Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita biar lebih lama lagi, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kita sore ini? Jadi dari pembicaraan kita sore ini, saya ingin, adanya gambaran mengenai perubahan metode atau media pembelajaran di sekolah saya, sehingga pembelajaran nanti, lebih menarik dan tidak membuat siswa itu merasa bosan dan jenuh, Pak. Baik. Jadi Ibu ingin perbincangan kita ini agar pembelajaran lebih menarik. Kira-kira Ibu, pembelajaran menarik menurut Ibu yang ideal itu seperti apa sih Bu? Jadi, yang zaman sekarang zaman teknologi ya, Pak, ya, eee, siswa juga sudah dihadapkan dengan teknologi yang canggih, jadi minimal sarana dan prasarana di sekolah kami yang kami punyai itu, yang kami miliki, bermanfaat
walau hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint atau aplikasi Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru, itu sudah membuat siswa merasa cukup lebih baik dan merasa sedikit berbeda pada proses pembelajaran. Oh begitu Ibu ya. Jadi pembelajaran menarik menurut Ibu itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ngelihat kondisi Ibu, kondisi sekolah Ibu misalkan ya, dengan pembelajaran dan metode media yang menarik dengan bervariasi, kira-kira kalau misalkan kita gambarkan dari angka sampai angka 10, kira-kira sekolah Ibu tuh di level yang mana Ibu? Sepertinya masih di level 4, Mbak, karena kondisinya sekarang sepertinya di level 4. Oh, begitu ya. Baik, di awal tadi Ibu ingin ada perubahan kan, perubahan dari cara penggunaan media, metode agar kemudian pembelajaran kita menarik. Kira-kira Ibu kalau misalkan Ibu bisa melakukan untuk kemudian meningkatkan di level dari sebelumnya, kira-kira Ibu mau naik ke level berapa Ibu? Kalau melihat kondisinya mungkin di level 7 atau 8 itu sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya, Pak. 7 atau Ya, 8 Bu ya? 7 atau 8 itu sudah cukup. Oke, baik. Nah, untuk mencapai level 7 atau 8 tadi, anggaplah misalkan sampai ke level 8. Kira-kira ada nggak sih rencana Ibu dan teman-teman untuk kemudian melakukan sesuatu agar kemudian bisa mencapai level yang Ibu inginkan tadi? Jadi kalau untuk rencana ada sih, Pak. Mungkin mentoring atau pendampingan terhadap guru mapel itu mungkin bisa dilakukan, Pak. Oh, jadi mentoring atau pendampingan. Oke. Kalau dari mentoring dan pendampingan, kira-kira apakah cukup sekedar mentoring pendampingan saja atau ada strategi lain ini yang bisa mencapai pembelajaran yang menarik tadi? Ya? Kalau untuk strategi lain mungkin ada Pak, barangkali dengan pelaksanaan IHT atau workshop tentang penggunaan media dan metode pembelajaran yang menarik. Kemudian ini juga dikoordinasikan dengan Wakur, Kepsek tentang pelaksanaan IHT tersebut. Oke, baik dari dua strategi Ibu sampaikan tadi dari mentoring, pendampingan atau IHT. Kira-kira dari dua strategi itu, kalau memilih salah satu Bu, dari dua strategi, yang kira-kira yang paling cocok dengan kondisi sekolah Ibu itu yang mana sih di antara keduanya Ibu? Kalau melihat kondisinya yang cocok itu mentoring Pak, lebih cocok kayaknya. Karena tidak perlu lagi perencanaan dan pendanaan, jadi bisa dilakukan langsung one one by one seperti itu, Pak. Oh itu Bu ya. Jadi mentoring atau pendampingan lebih 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 Ya, cocok. Ya. Oke, kalau memang itu yang akan Ibu lakukan tentang pembelajaran menarik untuk melakukan pendampingan, mentoring. Kira-kira Ibu akan bekerja sendirian atau siapa yang kira-kira yang bisa Ibu ajak agar kemudian bisa dilaksanakan? Kalau itu saya akan bekerja sama dengan guru yang lebih mahir mungkin Pak dalam penggunaan media dan metode pembelajaran. Di sekolah saya ada itu yang memang kemampuannya bisa diajak berkoordinasi seperti Ibu Indah, Ibu Yunita dan juga Ibu Erna. Ada juga untuk mengenai komputer ada Bapak Baharudin. Mungkin selaku kepala labortik itu bisa saya ajak bekerja sama. Wih, wah, jadi banyak Bu ya yang Ya, bisa kita sama, memang penting, sangat penting sekali memang kolaborasi itu Bu, karena kita namanya bekerja nggak mungkin kita sendirian, membutuhkan rekan, ya, membutuhkan kerjasama, kolaborasi, ya benar agar sekali. kemudian apa yang Ibu inginkan tadi bisa tercapai. Baik, kira-kira Amin. kapan akan segera Ibu akan lakukan itu Bu? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan akan saya segera lakukan. Oh ya, oh baik baik. Uh, Luar biasa Ibu, luar biasa. Jadi apa yang Ibu inginkan mudah-mudahan bisa terlaksana segera dengan rekan-rekan juga di sekolah, bisa memanfaatkan media ajar yang ada di sekolah agar kemudian pembelajaran lebih menarik.
ada satu lagi Ibu, kalau misalkan Ibu masih ada waktu, karena Ibu kayaknya ada kegiatan kan setelah itu kan. Boleh Pak, boleh Heeh, Pak. heeh. Jadi baik, dari pembicaraan kita dari awal sampai titik saat ini, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita, Ibu? Dari perbincangan sore ini, saya sepertinya mendapatkan gambaran, Pak, mengenai cara melakukan perubahan di sekolah saya. Jadi yang kegiatan mentoring itu mungkin memang sangat penting dilakukan. Kemudian untuk membantu saya dalam melakukan hal tersebut, saya juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Oke, baik, luar biasa Ibu. Saya sangat berharap ini segera terlaksana, segera Amin. terwujud, dan ini bisa menginspirasi semua, termasuk saya juga mungkin Ibu. Jadi saya lihat hasilnya. Kalau itu bagus di sekolah Ibu, saya secepat mungkin juga akan bawa cerita inspirasi ini ke sekolah saya nanti. Ya, nanti misalnya saya butuh berbincang lagi, ngobrol Oh, lagi dengan Bapak, saya hubungi lagi ya Pak ya. siap, siap, Untuk siap, hasilnya siap, kita sharing siap. lagi. Apapun siap. Ibu boleh WA, boleh telepon saya kapan selagi ada waktu saya siap. Siap Karena Pak, sangat terima menarik kasih. sekali bicara dengan Ibu. Uh, uh. Mungkin itu saja mungkin Ibu ya, karena saya melihat kayaknya jadwalnya agak padat sore ini Ibu. Ibu Icutnya ada kegiatan di luar. Terima kasih Ibu Icut waktunya. Sama-sama Mudah-mudahan Pak. berhasil Ibu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai? Selesai. Alhamdulillah. Kayaknya tadi kita prediksi sampai ini ya Pak ya, 17.15. 15. Nah, Jadi jadi mungkin di 15.10 nanti kita masuk main room lagi karena kita sudah selesai proses pembelajarannya ya Pak ya. siap. Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan eh, kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak ya Iya, pelaksanaan iya. coaching. Mungkin akan memang lebih menarik lagi kalau memang temanya sudah belum kita bicarakan seperti itu ya Pak ya. Jadi akan lebih menarik lagi. Iya. Kalau biasa Bu Icut namanya BK itu kan memang sudah terbiasa dengan alur Tirta. Ini apa pertama kali Bu Icut? Kalau alur Walaupun kita seding, ya pertama selama ini. kali ini. Gitu ya. Karena kalau yang namanya konseling beda kan Pak dengan mentoring, Ya. tetapi untuk tujuannya sama, itu menemukan solusi, siswa itu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Hmm. Kemudian siswa itu kan mempunyai potensinya sendiri sehingga sebagai guru BK itu hanya mengembangkan potensinya. Hmm. Jadi hampir sama dengan mentoring, cuman masalahnya mungkin lebih ke pribadi ya Pak ya. Tujuannya cuman sama, bagaimana siswa tersebut menemukan solusinya sendiri dengan potensi yang ia miliki. Kita guru BK hanya mengarahkan. Keputusannya semuanya ada di siswa. Sama halnya dengan coaching ini tadi. Hmm. Kita sebagai coachnya hanya mengarahkan apa yang akan dilakukan oleh coach kita. Oke. Nah, kalau kita ngomongin refleksi Bu, Ya, refleksi. boleh Pak. Apa kira-kira ini Bu? Kelebihan Tirta kalau misalnya dibandingkan dengan apa perbincangan biasa saja kalau di luar Tirta. Kira-kira keunggulan Tirta apa? Kalau keunggulan Tirta itu jadi runtun itu Pak. Yang pertama kita tahu tujuan itu menanyakan tujuan tadi dari pembicaraan itu kita tahu tujuan coach kita yang ingin dibicarakan itu kenapa dia ingin membicarakan hal tersebut. Itu yang dari Tirta tadi. Kemudian yang identifikasi masalahnya itu kita menggali lagi informasi dari coach kita. Rencana aksi itu aksi yang akan dilakukan sesegera mungkin dari strategi ataupun apa yang akan dilakukan secepatnya. Kemudian tanggung jawabnya tadi memang kalau memang ada rencana pasti akan dilaksanakan kapannya itu tadi ya Pak ya. Benar-benar. Jadi sedikit Ya, berbeda memang ada runtutan ya, pembicaraannya Pak. Jadi kalau memang kita tidak menggunakan alur Tirta itu mungkin. Jadi kalau misalnya kita langsung ke rencana aksi dulu, kemudian kita baru ya, menanyakan tujuan dari pembicaraannya, mungkin
kurang menarik ya Pak ya, jadi tidak runtun. Benar-benar alurnya harus iya harus itu ya ngikuti alur Tirta tadi. Jadi Kalau kalau ya, kalau saya ini Bu, karena bukan guru BK kan, cuma kan tugasnya hampir sama saja kan ya. Saya ngelihatnya kalau misalnya menyelesaikan persoalan siswa dengan menggunakan alur Tirta atau kita balik ke dulu itu kan ada modul rapat yang tentang 5 posisi pokok ya. Jadi kan kalau selama ini guru menyelesaikan persoalan siswa itu kan satu arah ya. Jadi guru yang dominan memberikan solusi. Apa sih latar belakang dari kesalahannya, kemudian guru memberikan solusi. Nah, kalau saya belajar dari Tirta itu kan justru siswa sendiri yang menemukan solusinya ya. Dari situ kemudian kita justru sadar sendiri kan, oh berarti kesalahan aku seperti ini. Jadi dengan itu aku menemukan juga jalan keluarnya kan. Jadi muncul kesadaran penuh tadi kan. Ya benar. Jadi solusinya ketika misalkan guru yang memberikan solusi, mungkin siswa ada sebagian yang mungkin ditolak, tapi ketika dia memberikan solusi untuk diri sendiri, ya mungkin salah sadar dia akan melakukan itu. Ya benar Pak, karena dengan menemukan solusi sendiri kita tahu kompetensi yang kita miliki itu, jadi itulah yang akan kita manfaatkan, yang akan menjadi solusinya itu. Kalau misalnya coachnya yang mengarahkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki coachnya, maka tidak akan berjalan dengan ini Pak. Sudah 17.11 ini Pak, apakah kita kembali ke main room? Kalian 15 Pak. Oh iya saya jadi siap-siap. Sepertinya menarik Pak ya untuk didiskusikan yang alur kita. Benar. Karena pengalaman beda dengan Ibu Icut ya, mungkin karena memang dibekali ilmu-ilmu konseling kan, beda dengan kami yang pelajaran umum kan ya. Mungkin sangat sedikit sekali ilmu tentang psikologi anak, bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan anak. Karena di sekolah kami belum ada guru BK. Ada guru BK baru-baru ini. Cuma selama ini ya tadi cara kami menyelesaikan dengan cara kami kan, versi kami. Jadi kami tidak tahu latar belakang siswa. Yang tahu kami ya versi kami, solusi kami itulah yang harus diterima siswa. Ternyata kan tidak dengan menggunakan alur Tirta seperti ini kan. Justru siswa sendiri yang menemukan solusinya. Tapi untuk pelaksanaannya di lapangan itu coach itu berperan aktif itu sangat penting Pak. Karena kadang siswa itu kita tanya mereka bingung mau menjawabnya seperti itu. Tapi itu memang dibutuhkan kemampuan coachnya tadi untuk menggali. Ya, untuk menggalinya tadi jadi kita itu harus menyesuaikan pertanyaan kita itu harus sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Jadi langsung seperti itu Pak pertanyaannya, jangan langsung ke fokus permasalahannya. Karena kadang siswa bingung menjawabnya, kadang tidak lagi menjurus ke permasalahan yang kita bicarakan. Iya, benar. Benar itu Bu. Tapi SMP Terawas tidak terlalu ekspres siswanya mungkin ya. Oh. Ada juga. Ada juga sih Pak, hampir sama lah kondisinya. Karena kami juga kan saya lihat kalau memang daerah tersebut lebih dominan ke orang Jawa, mohon maaf nih Pak ya. Memang dari tingkah laku, dari sopan santunnya memang berbeda. Karena kami ini dominan orang dusun, penduduk pribumi, jadi hampir mungkin 85% itu ke daerah sini semua kan Pak. Jadi sifatnya memang luar biasa. Oke. Tapi kalau jargon guru BK itu kan, aku ingat dulu kawan BK Bu. Jadi klien itu tidak pernah salah. Ya benar. Jadi memang mereka tidak pernah salah. Dituntut kemampuan kita kan. Iya. Kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan. Karena memang mereka dihadapkan dengan permasalahan yang memang di fase perkembangan mereka. Iya benar. Fase perkembangan benar. Keluarga latar belakang juga kan.
Ya, dari keluarga, sosial itu pengaruhnya banyak sekali, Pak. Benar. Baik, kita masuk ke main room, Bu. Oke, Pak. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Bu Icet. Ya, Luar sama-sama, biasa. Pak. Luar biasa juga. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.